Baik, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita berada di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman untuk menyaksikan atau melihat situasi lanjutan sidang dari gugatan terhadap UGM yang dilayangkan oleh Bapak Komrudin. Ini juga apa hadir di sini pihak yang intervensi dari tipu UGM juga hadir. Bagaimanakah kondisi atau situasi di dalam sidang nanti, kita coba lihat bersama-sama di dalam sana nanti seperti apa. Dalam sidang kali ini tergugat yaitu Universitas Gadjah Mada ini melakukan penolakan atau pembacaan penolakan terhadap penggugat intervensi atau pihak ketiga yang ingin masuk mengintervensi dari sidang gugatan terhadap Universitas Gadjah Mada ini. Gugatan intervensi sendiri diajukan oleh mereka yang menamakan diri dengan tipu UGM yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah, di Surakarta, Jawa Tengah. Nah, selain melakukan intervensi di sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman ini, mereka juga sedang bersidang di Pengadilan Negeri Solo untuk gugatan ijazah palsu Jokowi untuk SMA. Nah, jadi selain di Solo, mereka ini juga melakukan gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Sleman. Di akhir tayangan kali ini kita akan tampilkan juga nanti wawancara dengan tim dari UGM, tim dari Solo tipe UGM, dan juga dengan Pak Kamrudin sebagai penggugat utama di Pengadilan Negeri Sleman ini. Bagaimana mereka tanggapan mereka terhadap sidang kali ini. Jadi tonton terus video ini sampai dengan selesai. Saat ini sedang berlangsung pembacaan penolakan dari gugatan intervensi oleh tim dari Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat. Dengan bertanda tangan di bawah ini ya Pak Profesor MHI dan Dudi Iswantoro SH Advokat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBA Fakultas Hukum UGM alamat kantor Jalan Sosio Justisia nomor 1 Belah Sumur Cabur Tunggal Depok Sleman dari Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya saya persingkat yang mulia. Menurut pada surat permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 dalam perkara nomor 106 DTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan ini kami bermaksud menyampaikan tanggapan tergugat 8 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pemahami 1 tentang kedudukan hukum, alasan dan kepentingan pemohon intervensi. A. Kedudukan hukum atau legal standing in judicio pemohon intervensi tidak terpenuhi. Bahwa tujuan intervensi atau bergabungnya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan pemeriksaannya adalah demi terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan menghindari perkara-perkara yang saling berkaitan tetapi menjadi perkara-perkara tersendiri, serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan terhadap perkara-perkara yang saling berkaitan. Video jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1060 K SIP 1972, sehingga dikenal 3 bentuk intervensi, yang itu sengkoms atas kemauan sendiri dan membela kepentingan sendiri, voguing atau joinder atas kemauan sendiri membela kepentingan salah satu pihak, dan free waring atau bukan kemauan sendiri tetap namun ditarik menjadi pihak oleh para pihak. Dalam permohonan intervensi aku, membuat intervensi bermaksud menjadi pihak dalam perkara nomor 106 DTG 2025 PN Sleman di Pengadilan Negeri Sleman dengan cara voguing atau gender dengan posisi membela kepentingan penggugat. Secara formil, pihak ketiga yang melakukan intervensi harus memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau lain objek sengketa yang sama dan alasan yang benar sebagaimana ketentuan pasal 279 sampai dengan 278 RV. Pada pokok bahasan aku berkaitan dengan kedudukan hukum legal standing para pemohon intervensi tidak menjelaskan secara tegas tentang kapasitas hukum yang sebagai siapa dan dalam kedudukan apa dalam permohonan intervensinya. Ternyata tidak jelas dan tegasnya kedudukan hukum atau legal standing, maka akan mengakibatkan tidak adanya hubungan hukum
dasar hukum dan kepentingan hukum bagi pemohon intervensi untuk dapat menjadi pihak dalam pemeriksaan perkara yang sudah berjalan pemeriksaannya. Bahwa dalam permohonan intervensi aku, pemohon intervensi menggalakkan identitas dirinya sebagai WNI warga negara Indonesia dan mencantumkan pekerjaannya sebagai dosen. Selanjutnya, apakah kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI dan dosen tersebut secara logis dan juridis dapat memberikan kedudukan hukum atau legal standing menjadi pihak ketiga yang memasuki pemeriksaan perkara aku dengan cara voting atau joinder yang membela kepentingan penggugat. Pertama, berkaitan dengan kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI yang pada dasarnya hak-haknya tak dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berikut peraturan perundang-undangan organik di bawahnya, bahwa kedudukan pemohon intervensi sebagai WNI dengan segala hak-haknya yang secara spesifik berkaitan dengan hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Maka hak pemohon intervensi sebagaimana yang sama dengan 280 juta lebih penduduk Indonesia belum bisa secara serta-merta atau otomatis memiliki dasar hukum, alasan hukum dan kepentingan hukum untuk menjadi intervenien dalam perkara aku. Kedua, berkaitan kedudukan pemohon intervensi sebagai dosen, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam tanda kutip, dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan dosen memiliki peran dalam implementasi tridharma perguruan tinggi yang memiliki 3 pilar, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Bahwa kedudukan pemohon intervensi bersama dengan 300.000 lebih dosen di Indonesia, maka berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen serta tridharma perguruan tinggi tersebut di atas juga sama sekali tidak memberikan kedudukan hukum, dasar hukum, alasan hukum dan kepentingan hukum bagi pemohon intervensi untuk dapat menjadi pihak intervensi dalam pemeriksaan perkara nomor 106 TG 2025 PN di Pengadilan Negeri Sleman. Selain itu, dalam perkara nomor 106 TG 2025 PN di Pengadilan Negeri Sleman, ini adalah tanggapan dari tim UGM untuk sidang kali ini seperti apa. Simak bersama-sama teman-teman semua. Ada kewajiban sudah bisa dilaksanakan di sana. Nah, kalau dia kemudian mendalilkan punya kepentingan yang sama, sengketa yang sama, makanya ingin berperkara di sini, otomatis ada implikasi pengadilan. Ingin bertanding di sana juga ingin bertanding di sini. Kan tadi saya sampaikan ada titis petuntis perkara yang sama terkait. Kemudian yang kedua ada dimungkinkan adanya potensi disparity of sentencing dan kemudian di sini kalau di perkara baru putus dan sekarang dia di sini juga ikut ya dan perkara nah akan terjadi keracunan dalam penegakan hukum acara perdata akan terjadi polemik hukum. Mas, tadi ada dua legal standing dan kepentingan hukum. Legal standing itu bukan dalam permohonannya kan mengaku sebagai WNI sebagai dosen pekerjaannya tidak menjelaskan lebih gitu. Legal standing itu bukan kenapa dia menjadi di sini waktu ini yang siapa dan logikanya kan karena dia tidak menyatakan legal standing waktu sebagai gugatan kemudian juga sebagai wakil dari masyarakat Indonesia sebagai apa? Soal kepentingan hukumnya, Mas. Soal kepentingan hukum. Kalau kepentingan hukum ya itu ketika intervensi itu begini. Rakyat itu kan harus dilindungi untuk membela kepentingannya di pengadilan. Di sini itu kan ketika diperkenankan itu urgensinya apa? Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ketika pemohon intervensi ini ditinggal atau tidak diperkenankan ikut, apa yang hilang hak-haknya apa? Nah, hak-haknya kan sudah tadi saya sampaikan, dia sudah mengajukan gugatan di sana di PN Surakarta. Nah, hak apa yang hilang ketika perkara yang menurut versinya adalah mirip itu ada di sini, dia punya harus juga ikut di sini. Turun aja. Ya, makasih. Bersama dengan prinsipal itu Gajah kita melihat bahwa kapasitas si pemohon intervensi ini ternyata
tidak sama dengan diajarkan waktu di Solo. Ya kan, kalau di Solo itu adalah membuka ijazah palsu, sedangkan yang sekarang ini membuka data ijazah itu. Karena korelasi itu berbeda, maka tidak bisa dipersamakan bahwa ini punya kepentingan ataupun pihak yang sama. Itu satu. Kedua, secara material pun kalau dia dikatakan sebagai penggugat intervensi, otomatis dia bisa mendalilkan sama seperti penggugat yang Pak Yudin. Tapi tidak bisa dia jabarkan di dalam konteks permohonannya, hanya menyampaikan bahwa yang sama maka tepat apabila pihak itu. Nah, korelasi inilah yang kita tidak muncul. Kita anggap kalau itu sebenarnya tepat dia mengajukan itu. Kalau misalnya dikabulkan gimana Pak oleh hakim? Itu hak hakim. Ya seperti pertanyaan kemarin, apakah kemarin bukti itu bisa berpengaruh tidak, itu hak hakim. Tapi yang jelas secara hukum acaranya itu tidak terpenuhi di sana. Tadi dari pihak intervensinya menyebutkan bahwa gugatan mereka tidak serupa dengan yang di sini karena secara konstitusi dan sama. Silahkan buktikan dalam permohonannya. Jadi statement itu harus korelasi dengan permohonan ini. Nah, permohonannya tidak bicara seperti itu. Oke, terima kasih. Sementara itu tanggapan dari pihak penggugat intervensi tipu UGM seperti ini, teman-teman. Kami sudah menyatakan diri dari awal bahwa kami masuk sebagai intervenian kan dalam posisi sebagai voking, yaitu mendukung salah satu pihak. Dan kami juga terang bahwa di depan majelis juga pada awalnya kami adalah pendukung dari penggugat. Gitu. Jadi kalau ada penolakan itu kami anggap wajar. Mengingat apa yang dikemukakan dari para tergugat itu kan tentunya akan memberatkan mereka kalau saya ikut bergabung sebagai intervenian gitu. Ini dengan sudah mengajukan gugatan yang sama di Solo itu bagaimana saja? Kalau gugatannya tentu berbeda karena kan apa namanya isi gugatan, materi gugatan, posita dan petitum itu berbeda. Tetapi kami tetap pada pendirian bahwa yang namanya gugatan di Solo dan di PN Sleman ini saling berkaitan, terutama terhadap fakta-fakta persidangan yang tentunya akan saling membantu untuk di dua persidangan ini kira-kira. Soal legal standing tadi bagaimana tanggapannya? Ya, kalau legal standing kami merasa bahwa kami tetap masih mempunyai legal standing yang sah karena kan kami juga punya kepentingan dan itu dibuktikan dengan kami menggugat di PN Solo dengan nomor perkara nomor 99. Kalau misalnya ini nanti tidak dikabulkan, berarti nanti Pak Komarudin akan jalan sendiri. Kalau ini gimana Pak? Kalau seandainya tidak dikabulkan, itu ya kami akan menghormati semua putusan majelis. Tetapi kami pun juga menghimbau kepada majelis hakim karena persidangan ini kan menyedot perhatian masyarakat dan rekan-rekan wartawan kan kemarin juga tahu bahwa di Solo pun juga ada intervenien atau intervensi juga dari teman-teman Pak Jokowi, teman-teman SMA Pak Jokowi. Begitu. Jadi jangan sampai peradilan ini timpang, jangan sampai peradilan ini berpihak ke salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak. Jadi kaitannya dengan putusan besok kita tunggu saja, kami tetap menghormati, tetapi kami mempunyai harapan bahwa peradilan di Indonesia ini masih bersih dan tidak memihak salah satu pihak. Tapi berarti kalau nggak ada upaya lagi buat bergabung nggak Pak? Ya, kalau upaya tetap kami upayakan, tetapi itu menjadi bagian dari strategi kami dan kita tidak mau mendahului apa yang menjadi kebijaksanaan dari majelis hakim. Pak, untuk di Solo sejauh mana Pak prosesnya sampai sekarang? Kalau di Solo kemarin kan kebetulan persidangannya Senin kemarin, itu kemarin kami membacakan gugatan dan juga masuk ada pihak intervenien. Untuk persidangan berikutnya juga kami akan memberikan tanggapan. Sementara itu dari Insinyur Kamrudin sebagai penggugat utama, ini seperti ini tanggapan beliau untuk persidangan kali ini. Kemarin ini Pak tanggapannya tadi isinya apa saja Pak? Menyetujui tadi? Tanggapan saya karena istilahnya dia membantu gugatan saya baik dalam bukti-buktinya dan ya yang kita butuhkan lah
Kita berkolaborasi dan sebagainya. Ya. Dan sebenarnya kan gugatan yang sama juga ada di PN Surakarta juga. Kalau di PN Surakarta itu materinya beda. Dia secara umum UGM. Kalau gugatan saya kan rektornya, wakil rektor, skripsinya, khusus begitu. Kalau dia secara umum UGM, kami terbuka semuanya. Skripsi Jokowi, dengan jasanya Jokowi, seperti itu. Tapi alasan paling pokok dari Pak Komarudin menerima tadi ada pembuat intervensi seperti apa, Pak? Ya, alasan saya itu tadi bahwa supaya membantu kami mengumpulkan barang-barang bukti. Iya, karena kita juga jauh dari Makassar, sehingga mungkin nanti bisa menghambat belum. Artinya kalau ada pembuat intervensi sangat terbantu, Pak ya? Ya, gitu. Tujuan kita kan supaya perkara ini cepat selesai. Jadi kita tidak mau kami tidak menuduh Jokowi palsu atau bagaimana. Jadi kita bagaimana supaya cepat kita buktikan palsu atau tidak. Gitu. Iya. Kalau ditolak nanti gimana Pak permohonannya terkait? Kalau ditolak tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan memang awalnya kita siap sendiri. Kalau misalnya ditolak, ya itu yang hakim. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.